Para pemain abroad timnas Indonesia semakin laris manis di Eropa berkat performa gacornya di musim ini. Eliano Reinders berpeluang hijrah ke Liga Prancis setelah FC Metz turut meminati jasanya. Sementara itu JIZ sukses membuat Romelu Lukaku mati kutu di pertandingan menghadapi Napoli. Cetak gol coba merangkum gacornya pemain abroad timnas Indonesia sebagai berikut. JIZ bikin Romelu Lukaku mati kutu. JIZ kembali menunjukkan performa terbaiknya di pertandingan menghadapi Napoli. Bang J sukses meredam kebuasan Romelu Lukaku dengan mencatatkan statistik yang cemerlang. Bomber asal Belgia tersebut tiba-tiba mati kutu di hadapan bek andalan timnas Indonesia ini. Tercatat Lukaku cuma menghasilkan 28 sentuhan dan 2 tembakan selama 87 menit berada di lapangan. Sementara itu Idzes tampil brilian dengan total 11 aksi bertahan dan 4 kali memenangkan duel. Pokoknya pertahanan Bang Jai membuat Venezia berhasil mencuri 1 poin dari skuad Partinope. Selain itu pemain keturunan Jawa tersebut juga mendapatkan rating tinggi dari SofaScore yakni 7,3. Bang Jai menjadi pemain dengan rating tertinggi kedua di laga tersebut. Eusebio De Francesco memuji performa Idzes yang sangat disiplin dan kuat dalam membaca permainan. Idzes bermain luar biasa hari ini. Ia sangat disiplin, kuat dan mampu membaca permainan dengan sangat baik. Ia adalah aset penting bagi tim kami, puji Di Francesco. Di sisi lain, performa apik Idzes juga menjadi modal penting bagi timnas Indonesia di laga kontra Australia nanti. Bek 24 tahun ini diharapkan mampu menjadi tembok kokoh di lini belakang skuad Garuda. Apalagi pemain kelahiran Mierlo itu punya mimpi mulia mengharumkan nama Indonesia di kancah dunia. Tentu saja kita punya mimpi ke Piala Dunia dan mungkin bulan Juni sudah terwujud. Kami masih memiliki 4 pertandingan yang harus dijalani. Namun saya percaya bahwa mimpi ini bisa terwujud jika kita semua bekerja keras dan bersatu. Ole Romeni tampil menggila lawan Watford. Ole Romeni kembali menunjukkan performa gila bersama Oxford United. Kali ini Watford menjadi korban keganasan penyerang timnas Indonesia ini dengan statistik cemerlang. Gary Rowett selaku pelatih memasang Romeni sebagai winger kanan. Pemain berdarah Medan ini beberapa kali merepotkan pertahanan Watford dengan aksi-aksi cemerlangnya. Romeni bahkan sukses membuat 1 umpan kunci kepada Willy Fox. Sayangnya pemain asal Wales ini gagal memanfaatkan umpan tersebut menjadi gol. Licinnya Romeni di lini serang sampai-sampai harus dilanggar oleh Yasser Larouci. Meski begitu, ex pemain FC Utrecht ini sukses membawa Oxford menang meskipun hanya tampil 68 menit. Kemenangan ini mengakhiri rangkaian hasil buruk yang diderita Oxford United selama 4 laga terakhir. Hasil positif ini juga membuat The Youths bertengger di posisi 18 dengan torehan 42 poin. Performa gemilang Romeni sebelumnya memang sudah diprediksi oleh Gary Rowett. Pelatih Oxford United ini menyebut hadirnya penyerang timnas Indonesia ini menghidupkan permainan tim. Menurut saya, Ole Romeni tampil cemerlang dan menghubungkan permainan dengan baik bagi kami. Dirinya berhasil masuk ke beberapa area yang sangat bagus dan punya peluang-peluang yang membuat kiper harus melakukan penyelamatan, puji Rowett. Alhasil performa konsisten yang diperlihatkan Romeni membuat Rowett ingin terus menggunakannya sebagai starter. Meningkatnya performa Eliano Reinders diincar klub Prancis. Lonjakan performa juga ditunjukkan Eliano Reinders yang semakin matang bersama Pep Zwolle. Pemain 24 tahun ini perlahan mulai dipercaya oleh sang pelatih John-Nya Johnson. Buktinya Eli sudah diturunkan dalam 14 pertandingan di Eredivisie musim ini. Alhasil, adik Tijani Reinders ini langsung mendapatkan pemanggilan timnas Indonesia di era Patrick Kluivert. Bahkan pemain kelahiran Tampere ini sukses menggeser posisi Asnawi Mangkualam Bahar.
Meskipun tampil apik di klub, Eliano merasa nggak betah dan ingin hengkang dari Pep Zwolle. Mendengar pernyataan tersebut, FC Metz dikabarkan tertarik untuk meminangnya. Klub yang berpeluang promosi ke Ligue 1 Prancis ini bahkan rela membayar 700.000 euro atau 12 miliar rupiah. Kesempatan Eliano bermain di Liga Prancis juga sangat besar pada musim depan. Pasalnya FC Metz sendiri saat ini menempati peringkat kedua dengan perolehan 53 poin. Jika berhasil, Eliano berpotensi jadi pemain Indonesia pertama yang merumput di kasta tertinggi sepak bola Prancis. Calvin Verdong tampil impresif dipuji Rafael van der Vaart. Performa apik juga ditunjukkan Calvin Verdong yang sukses membantu Nijmegen mencuri kemenangan. Bek 27 tahun itu dipercaya tampil penuh sebagai bek sayap kiri. Di laga kontra FC Utrecht, Verdong tercatat mampu melakukan 8 sapuan dan memenangkan 3 duel. Selain itu, dia juga tampil tajam dengan 5 kali menembus pertahanan FC Utrecht. Bahkan Verdong mampu mencatatkan 89 sentuhan dengan akurasi umpan 75%. Gak heran performa apik Lupi langsung diganjar rating 8 oleh Footnote. Rafael van der Vaart sudah gak kaget melihat performa apik dari Verdong. Bek andalan skuad Garuda Nusantara itu bahkan disebut mampu bermain untuk klub elit Eropa. Saya pikir Verdong juga akan tampil lebih baik di dunia yang lebih besar. Saya yakin dia bisa lebih baik lagi, puji Rafael van der Vaart. Gak cuma itu, kemampuan Lupi juga diakui oleh legenda Eredivisie yakni Michael Kramer. Saya pikir Verdong adalah bek kiri yang lengkap. Ia bagus dalam menyerang, punya umpan yang bagus dan stabil saat menguasai bola. Saya juga selalu suka ketika seorang pemain, terutama bek sayap, bersikap garang. Dia hampir tak terkalahkan dalam pertarungan 1 lawan 1. Kevin Dix kantongi winger Chelsea. Kevin Dix tampil gahar dengan berhasil mengunci pergerakan sejumlah penyerang Chelsea. Pedro Neto nggak berkutik saat berduel dengan memenangkan beberapa duel atas sang striker. Uniknya, Dix malah mengejek Pedro Neto yang sama sekali nggak menunjukkan performanya. Ayolah Pedro, jangan melakukannya. Jangan meminta penalti saat Anda terjatuh. Saya hanya berjalan dekat denganmu dan kemudian kamu jatuh ke tanah. Ejek Dix. Performa apik ini menjadi modal Kevin Dix melawan tim nasional Australia. Pemain keturunan Maluku ini percaya diri bisa memberikan kontribusi besar untuk pasukan Garuda. Kaos polos kece dari Otski. Kaos ini berbahan katun asli yang sangat nyaman dipakai. Cek linknya di bawah ini. Abroad Indonesia jauh lebih berkualitas. Banyaknya abroad Indonesia yang unjuk gigi disorot sang lawan Australia. Skuad Sokros seolah cemburu jika abroad pasukan Garuda Nusantara jauh lebih baik dari mereka. Bagaimana tidak, abroad Indonesia yang berkarir di luar negeri bahkan lebih banyak ketimbang Australia. Tercatat skuad Garuda punya 21 pemain abroad yang tersebar di liga top Eropa. Sementara itu Australia hanya punya 16 pemain abroad saja, di mana hanya 3 pemain yang sukses menembus liga top Eropa. Mereka adalah Matt Ryan, Cameron Burgess hingga Jackson Irvine. Sedangkan timnas Indonesia memanggil 21 pemain yang bermain di liga-liga luar seperti JIZ. Alhasil pasukan Garuda punya harga pasar yang jauh lebih tinggi dibandingkan Australia. Timnas Indonesia saat ini punya harga pasar sebesar 634 miliar rupiah. Sedangkan skuad Sokros jauh di bawah Indonesia hanya berkisar 412 miliar rupiah saja. Tony Popovic sampai ketar-ketir karena pemain abroad timnas Indonesia jauh lebih lengkap. Pelatih Australia ini juga menyayangkan banyak pemain utama Sokros yang absen karena cedera. Hoodie Aero Street Cream Sweater bisa kamu dapetin mulai dari 155 ribuan aja. Cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan gacornya pemain abroad timnas Indonesia. Bagaimana pendapatmu, akankah punggawa Garuda Nusantara mampu menunjukkan penampilan gemilangnya di liga-liga top dunia? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.